Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Megadita Pratiwi dari kelas Analisis Multivariat B, Program Studi Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis multivarian analysis of variance atau MANOVA. Jadi untuk MANOVA sendiri merupakan salah satu metode dalam analisis multivariat yang merupakan pengembangan dari metode univariat ANOVA. Jadi di sini menguji dua atau lebih variabel dependen. Jadi untuk ANOVA hanya digunakan satu variabel dependen, tapi kalau MANOVA menggunakan dua atau lebih variabel dependen bersifat matriks, yaitu interval atau rasio, dan variabel independennya bersifat non-matriks atau kategorik. Nah, untuk tujuan dari ANOVA sendiri untuk menganalisis perbedaan antara rata-rata kelompok secara serempak. Dalam MANOVA, terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu pengamatan saling independen, pengamatan pada variabel dependen berdistribusi normal multivariat, asumsi kesamaan matriks varian kovarian antar populasi atau disebut asumsi homogenitas. Berikut merupakan model MANOVA, jadi misalkan terdapat N objek yang dikenai K perlakuan. Jadi untuk I bergerak 1, 2, sampai N, dan J bergerak dari 1, 2, sampai K perlakuan, di mana vektor XIJ merupakan vektor hasil atau respon yang berdistribusi normal, dan untuk mu sendiri merupakan pengaruh umum pada vektor hasil, tau sendiri merupakan pengaruh perlakuan ke J, dan untuk residu atau E, dia independen dan berdistribusi normal. Selanjutnya ada beberapa prosedur analisis yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis MANOVA. Hipotesisnya sendiri yaitu vektor mu1 sama dengan vektor mu2 sampai dengan vektor mu ke K. Dan untuk H1-nya yaitu tidak semua vektor rata-rata pada populasi-populasi yang diamati itu sama. Berikut merupakan tabel MANOVA-nya. Yang pertama, sumber keragaman untuk perlakuan matriks jumlah kuadrat dan hasil kalinya disebut matriks H, dicari dengan sigma J sama dengan 1 sampai K perlakuan dari rata-rata XJ dikurangi X rata-rata dikali dengan X rata-rata J dikurangi X rata-rata kemudian ditranspos. Untuk residualnya sendiri yaitu E disebut dengan matriks E di sini, yaitu dengan sigma J sama dengan 1 sampai K, sigma I sama dengan 1 sampai NJ, XIJ dikurangi X bar J dikalikan dengan XIJ kurangi X bar J yang ditransposkan. Nah, untuk total sendiri kita bisa menambahkan matriks jumlah kuadrat dari perlakuan dan residual, atau bisa juga dicari dengan rumus sigma J sama dengan 1 sampai K, sigma I sama dengan 1 sampai NJ, XIJ dikurangi X bar dikali XIJ dikurangi X bar ditranspos. Nah, dengan menggunakan derajat bebas untuk perlakuan K-1, untuk residual N-K, dan untuk total N-1. Nah, untuk keterangannya sendiri, untuk X bar J itu didapatkan dengan menjumlahkan sigma I sama dengan 1 sampai NJ untuk XIJ per NJ. Nah, untuk X bar saja itu dengan menjumlahkan J sama dengan 1 sampai K, I sama dengan 1 sampai NJ, XIJ per N. Dan untuk N sendiri dengan menjumlahkan NJ. Berikut merupakan beberapa statistik uji yang digunakan dalam MANOVA. Ada 4 kriteria, ada Wax lambda didapatkan dengan determinan E dibagi determinan penjumlahan matriks E dan matriks H, kriteria Lawley-Hotelling dengan U sama dengan trace dari inverse matriks E dikalikan dengan H, kriteria trace Pillay yaitu F sama dengan trace dari penjumlahan E plus H yang kemudian di-inverse dikalikan dengan H, lalu dicari trace matriksnya. Jadi trace matriks di sini adalah penjumlahan dari diagonal utama matriks. Dan yang terakhir ada kriteria akar maksimum Roy, yaitu eigenvalue max-nya dicari max dari eigenvalue 1, eigenvalue 2, sampai eigenvalue P. Nah, eigenvalue di sini didapatkan dari eigenvalue matriks
inverse E dikalikan dengan H. Kemudian setelah kita menghitung kriteria pengujian tersebut, kita menghitung statistik uji F-nya untuk WIC sendiri dengan rumus sebagai berikut. Untuk F hitungnya dan juga F tabelnya. Untuk Piley juga demikian juga untuk Lawley Hotelling, dan juga untuk Roy. Serta di sini ada keterangan untuk apa itu R, RT, S, H, dan sebagainya. Jadi dari hasil pengujian di sini akan didapatkan apabila nanti ternyata F hitung lebih dari F tabel, maka kita dapat menolak H0. Sedangkan apabila F hitung kurang dari F tabel, maka H0 gagal ditolak atau H0 diterima. Untuk MANOVA dengan R, misalkan ingin diketahui terdapat apakah ada perbedaan pengaruh yang nyata antar tiga perlakuan NaC1, klor, NaC plus setengah, dan klor plus NaC setengah terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, 5, dan 7 dengan data sebagai berikut. Nah, di sini kita merupakan sintaksnya, kita panggil dulu datanya dengan menggunakan library readXL, jadi data MANOVA, readXL-nya dulu kita panggil. Nah, seperti ini untuk tabulasi datanya. Lalu kita definisikan matriksnya masing-masing ya. Untuk MDA hari 3 dengan menggunakan S-matrix, kita ambil dari data MANOVA pada kolom hari ketiga dengan jumlah kolom 9 dan jumlah baris 9 dan kolomnya 1, demikian juga MDA hari kelima, MDA hari ke-7, dan juga untuk perlakuan. Kemudian kita bisa membentuk data frame dari matriks yang telah terbentuk sebagai berikut. Untuk data frame-nya, kita uji normalitas dengan menggunakan library RVEA de Moivre, dan M-Shapiro test hari untuk variabel dependennya, yaitu hari 3, hari 5, hari 7. Kemudian kita kita menguji juga uji homogenitas library BART, Bartlett-West, dan MANOVA sebagai berikut dengan menggunakan Piley, Roy, Wilks, Hotelling Law, dan juga summary of dari hasilnya. Hasil pembahasannya dari uji normalitas ternyata didapatkan bahwa untuk yang hari ketiga data tidak berdistribusi. Hari ketiga dan hari ke-7 data tidak berdistribusi normal, sedangkan hari kelima berdistribusi normal. Untuk uji homogenitas berdasarkan nilai p-value, ternyata H0 diterima atau homogen. Matriks kovariannya homogen. Nah, untuk hasil MANOVA dari uji Piley sendiri menunjukkan nilai P lebih dari alfa sehingga terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan untuk yang menggunakan uji Piley. Namun, yang menggunakan uji Roy, Wilks, dan Hotelling-Lawley menunjukkan nilai P kurang dari alfa. Jadi, H0 ditolak. Karena dari 3 dari 4 uji menunjukkan tolak H0, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antar perlakuan. Nah, jadi untuk hasilnya terdapat perbedaan antar perlakuan yang dikenai pada MDA hari ketiga, ketiga, kelima, dan juga ke-7. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.